Gunung Salak. Siapa sih yang gak tahu dengan Gunung Salak? Pasti rata-rata pendaki mengetahui gunung ini. Gunung Salak memiliki daya tarik bagi para pendaki karena memiliki rintangan yang istimewa. Gunung Salak memiliki puncak tertinggi dengan ketinggian 2211 mdpl. Gunung ini diapit oleh dua daerah yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Di kesempatan ini, kali ini saya akan mendaki tektok via Aji Saka, menggapai puncak Fajar Kencana dan puncak 2 atau puncak Prabu. Bagi kalian yang penasaran dengan pendakian tektok Gunung Salak via Aji Saka, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, selamat sore dari channel Quicken. Sekarang jam 4.30. Saya ada di stasiun KCIC Tegaluar. Hari ini saya rencana akan naik Gunung Salak. Naik Gunung Salak itu alasannya ya karena ada ajakan dari teman waktu pas naik Gunung Rinjani. Ya, namanya juga channel ini kan kalau misalkan ada ajakan ya langsung Quicken. Kita langsung lanjut perjalanan aja. Oke, alhamdulillah setelah berjalan selama 3 jam kurang 10 menit tadi dari stasiun Tegaluar KCIC. Akhirnya sekarang saya udah ada di stasiun KRL Bogor. Tadi dari stasiun KCIC Tegaluar itu kita menempuh waktu 50 menit. Dan dari situ kita transit naik LRT. Setelah naik LRT itu dari LRT kita ke stasiun LRT Cikoko. Nah, dari stasiun Cikoko itu kita langsung transit lagi naik KRL. Itu di stasiun KRL Cawang. Nah, dari Cawang itu ya lumayan lama dibandingkan dari Bandung ke Jakarta, itu lebih lama dari Cawang ke sini, ke Bogor. Dan sekarang saya akan lanjut ke base camp Aji Salaka yang ada di Gunung Salak. Oke, selamat pagi dari Basecamp Siliwangi Adventure. Sekarang jam 5:40, kita akan memulai trekking menuju Gunung Salak. Sekarang ada di ketinggian 543 mdpl dan Gunung Salak itu ada di ketinggian 2200. Artinya ya kita akan naik 1500 lebih. Kita ikuti terus perjalanannya. Oke, jadi tadi dari base camp Siliwangi Adventure itu kita naik ojek karena ya kalau jalan lumayan jauh gitu, bisa 1 jam. Sedangkan kalau naik ojek itu cuma 15 menit. Dan sekarang kita mulai lanjut jalan lagi. Akhirnya kita realisasi, tidak hanya wacana. Itu kayak ada siapa tahu ya itu. Dan kita kesini tuh gara-gara siapa sih? Nah, gara-gara kita ingin mendaki dan bersilaturahmi dengan alam. Gitu ya. Kalau nggak ada Was Putu itu kita nggak akan kesini. Nah, gua tuh hanya sebagai event organizer. Anjay. Sebenarnya guru kuncinya Gila ini. banget. Guru kunci. Iya. Apa nih? Coba dong nih dia bisa. Iya. Apa? Komunitas. Request. Amin. Jadi lu tujuannya pakai baju kerinci ini apa? Coba apa ya, kasih tahu ya. Saya sebagai alumni Kerinci ingin membuktikan bahwa apa yang tersebar di media sosial itu Belum tentu. Satu kata buat kerinci itu. nantilah kita coba tes dulu ya. Weh, udah semua coy. Sebelum kita mulai perjalanan, kita berdoa menuju perjalanan
keyakinan masing-masing, tapi itu hanya awal saja. Setelah nanti selesai berdoa, tetap berdoa. Doa dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Jadi agama kita memang berbeda. Ada Kristen, tambahan doang paling ada Hindu, ada ini kan naik Konghucu. banyakan ya. Naik banyakan kan nih. Ya itulah Nusantara, walaupun beda kita tetap bersatu. Intinya naik bareng turun bareng. naik bareng turun bareng. Satu break semua. Satu break semua. Jangan salah Agama boleh beda, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Tapi tujuannya satu. Apa? Pulang dengan selamat. Tumben bukan puncak itu. Ini kalau direkam biasanya. Ya mungkin Bang Diki ada yang mau disampaikan apa lagi? Enggak, ntar gimana? Apanya? Jalan dikit. Gitu ya, break. Ya udah. Ada lagi? Bang Ali ada yang ditambahkan? Jaga kekompakan. Amin. Gemoy, amin gemoy sama Ganjar. Mau foto bareng. Pas dulu. Alin. Aji Saka Salak. Kuikan Alin. Gemoy. Oke, sekarang jam 7:26 kita mulai start pendakian di Pintu Rimba. Aji Saka Salak. Oke, target kita sampai puncak itu jam 12. Artinya kita harus berjalan 5 jam. Jalur Aji Saka ini dari mulai masuk Pintu Rimba itu jalannya langsung nanjak. Yang asalnya paru-paru adem aja, bekerja dengan biasanya, dan sekarang tiba-tiba harus bekerja dengan keras agar badan kita tetap stabil. Jadi mantap. Setelah berjalan 17 menit, akhirnya sampai di pos 1. Pos 1 ini ketinggian 1018 mdpl. Jadi tadi tuh bukan pos 1 tapi petilasan, dan pos 1-nya tuh masih berapa lama lagi. Gimana bro and sis, paru-paru di Gunung Salak? Aman. Di otak gue tuh kayak la paru-paru anjing. Lu kalau disuruh pilih Salak apa Semangka? Manggis. Sis. Bagaimana kita ini nasib dengkul-dengkul kita? Ya, Salak itu memang di-setting untuk membuat dengkul berteriak. Geter banget kan? Setelah menempuh waktu selama 50 menit dari petilasan dengan jarak 1 km, sekarang udah sampai di pos Lapak Pakis, ketinggian 1350 mdpl. Kita istirahat dulu. Setelah istirahat kita tadi 20 menit, kita lanjut menuju pos 2. Sekarang jam 8.12. Ya, semoga jalan dengan cepat dan selamat. Soalnya kita tektokan, ngejar waktu. Jalanan dari tadi, dari petilasan sampai ke pos 1 itu, seger. Gak ada bonus. Nanjak terus. Oke, kita jalan dulu.
Jalan apa loncat jadi kayak kanguru aja. Gila, cepet banget. Tujuan dari Mas Putu sendiri. Coba visi misinya tolong langsung. Ini nggak direkam nih ya, udah ya apa visi Oh, yang penting misinya selamat. Itu visinya kan selamat. Kalau di depan kamera harus diplomatis. Pulang dengan selamat. ya? Tidak perlu Samit, tidak perlu. Yang penting kita pulang selamat. Jadi kita jauh-jauh kah? Harus ditungguin, temen harus ditungguin. Temen harus tungguin, jauh-jauh kita ke Bogor, kita effort, pokoknya set pas nyampe, nggak mau, aku tidak mau sampai puncak. Akhirnya setelah berjalan dari pos 1 ke pos 2 Haji Solomon dengan waktu tempuh 38 menit akhirnya sampai di sini dengan jarak tempuh itu 300 meter. Jalannya nanjak banget, makanya ya lumayan lama. Relax. 1, 2, 3 tidur. Oke, setelah istirahat di pos 2 Haji Solomon, kita lanjut ke pos 3. Sekarang jam setengah 10. Ya semoga sebelum jam 12 tuh udah sampai puncak gitu. Jadi nanti turunnya nggak ketemu malam. Ya gini kalau TikTok kita kejar waktu. Mantap nih saat ini. Kan lu pernah ngomong Rinjani itu indah, namun tak seindah yang dibayangkan atau di medsos. Kalau Salak ini gimana nih bang? Salak ini itu orang bilang coba salak dah, lu pernah kemana aja? Udah pernah salak belum? Coba salak dah. Buat orang-orang yang bilang kayak gitu, lu bener. Ini tektokan Gunung Salak ditambah hujan. Tahu kan Gunung Salak treknya kayak gimana? Gak kebayang sih nanti waktu kita naik di tebing yang benar-benar miring dan yang harus pakai webbing itu. Ini bekas hujan pun jalannya licin banget. Apalagi sekarang ini tambah hujan, gak deras lagi. Ya, semoga aman-aman aja. Oke, akhirnya sekarang udah di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3. Pos Kesatria itu 30 menit. Sekarang kita istirahat soalnya hujan. Wih. Kalau di Gunung Salak dikasih hujan itu emang Salak epic. Saka dikasih hujan, beuh. Jalurnya tuh kayak sungai. Puncak Pajar Kencana, cuma karena waktunya udah mepet jadi kita langsung gas ke puncak 2.
tadi setelah berhenti setelah puncak ini Fajar Kencana makan, sekarang kita lanjut menuju puncak 2. Kelamaan di itu dingin, apalagi ini basah gitu. Tapi kita harus percaya dengan teknologi baju dry yang cepat keringnya. Salak Aji Saka, neraka. Sekarang kita akan melewati tanjakan Wayahna. Wayahna di mana? Aji Saka? Neraka. Aja. Akhirnya setelah 8 jam dari base camp Siliwangi Adventure, akhirnya sampai di puncak Prabu. Top Salak, tinggian 2180 mdpl. Anjay. Terima kasih bro. Terima kasih. Luar biasa sih. Soalnya dikasih hujan. Aji Saka. Selamat Pak. Oke, yang kompak. Oke, kita buat. 1, 2, 3. Aji Saka. Aji Saka. Kuingo. Oke, jadi tadi setelah bikin ya weekend dari atas kita bikin mie dan bikin kopi, dan tadi tuh hujan besar banget, makanya nggak sempat bikin video, dan sekarang udah reda. Dan sekarang saya ada di puncak Fajar Kencana. Keren. Sekarang kita perjalanan turun. Wih, gila, udah kayak latihan Kopassus deh. Kelihatan banget ya. Selamat datang para Kopassus yang terpilih. Anjay. Iya, Kopassus 2024. Kita loncat-loncat anjir. Woi, Baru disombongin. akhirnya setelah menempuh 3,5 jam dari puncak 2, akhirnya sampai di bawah.
dari pintu rimba. Sekarang kita lanjut ke base camp pakai ojek dan itu istirahat. Mungkin simpulannya Gunung Salak ini tidak tinggi, tapi ya, rintangannya itu yang menyulitkan kita, dan jaraknya pun cuma 2 km dari sini karena cuma kita nanjak terus, dan nanjaknya itu ada yang kayak tembok, cuma tembok bolong gitu. Pokoknya ya untuk kalian yang pengen kesini minimal kalian harus siapkan tenaga, karena di saat kalian pakai webbing itu kalau misalkan lepas itu bisa jatuh dan ya luka gitu. Mungkin ya cukup sekian video weekend di Gunung Salak. Sampai ketemu di video selanjutnya.